saksi yang menyatakan bahwa kasus itu adalah kecelakaan tunggal, dan saksi puluhan saksi itu tak terbantahkan, itu bisa mematahkan jaksa ya. Jaksanya harusnya klepek-klepek. Apabila jaksa masih ngeyel tidak mau mengakuinya, tetap mau menang sendiri, tetap 7 terpidana dilanjut hukuman seumur hidup, berarti jaksanya sudah nggak beres, sudah masuk angin, sudah mual, sudah kembung, mencret-mencret, mangsur dan sebagainya. Oke gas. Halo kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya kawan, jangan bosan-bosan ya melihat update saya tentang kasus 340 yang terjadi di 2016. Kita up terus sampai 7 terpidana bebas. Kali ini kita bahas masalah kesaksian-kesaksian yang kuat ya, yang tidak bisa terbantahkan untuk pembebasan 7 narapidana yang korban daripada hukum yang sesat. Untuk pertama kali kita simak dulu ya kesaksian dari Adi, sang musafir, yang dimana tahun 2016 dia melewati TKP dan melihat langsung kejadian laka lantas tunggal dan murni laka lantas tunggal ya. Pasalnya Adi mengetahui melihat detik-detik tewasnya Vina dan Eki karena asli murni kecelakaan tunggal. Walaupun tapi kesaksian Adi itu justru menguatkan kubu 6 terpidana bahwa kematian Vina dan Eki memang disebabkan karena kecelakaan tunggal ya, bukan pembunuhan. Satu di antara kuasa hukum 6 terpidana, yaitu Pak Bang Ruli ya dari Pak Radi, mengatakan bahwa Adi berani untuk mengungkap kejadian yang diketahui di malam kematian Vina dan Eki di jembatan layang Palun pada hari Sabtu malam tanggal 27 Agustus 2016. Oke, mari kita simak dulu ya kesaksian dari Pak Adi. Menyampaikan apa yang saya tahu, apa yang saya lihat. Pokoknya waktu itu di situ tuh sore itu hujan, terus pas kejadian tuh ada gerimis. Seingat saya di situ tuh ada bangunan pabrik yang belum jadi, yang seberang pas saya duduk. Motor yang berhenti itu yang ngasih tahu ke Oki berarti? Bukan. Gimana ceritanya? Ceritanya gini. Oke. Motor itu berhenti, terus yang pas sama saya itu juga ada motor berhenti. Dan ada Pak kecelakaan gitu kan, terus langsung saya deketin tuh. Orang itu bilang jangan diapa-apain Pak, nanti ada apa-apa. Ada lagi datang, motor berhenti, ada sekitar 5 orang di situ. 5 orang sama saya. Yang satu saya yang ngomong Pak, kalau yang bawa motor Pak, yang tidak kantor itu coba lapor ke sana. Bapak yang ngasih tahu? Itu saya yang nyuruh. Yang nyuruh lapor itu? Iya, terus ada orang datang lagi lawan arah, bawa motor lawan arah boncengan. Terus sebentar lagi berapa menit itu ada orang jalan kaki datang ke situ. Ya, jadi habis itu terus berapa menit lah, antara 20 menit atau 15 menit kira-kira, polisi datang, warga yang ada dari bawah jembatan pada datang, rame di situ udah. Bapak sampai polisi datang ada di situ? Sampai selesai ngangkat, saya ngeliatin Pak. Saya tak tahu. Oh, sampai polisi ngangkat ngeliatin? Iya. Bapak tahu nggak yang ngangkat itu siapa? Ya nggak kenal saya. Karena bukan orang situ. Saya kan bukan orang situ. Tapi Bapak dari awal melihat lagi makan, motor nabrak, kemudian terbalik, ya kan? Yang motornya lepas, ya kan? Orangnya jatuh. Anak perempuannya Bapak telungkup waktu awal ya? Telungkup, itu kalau seingat saya ya. Telungkup. Laki-lakinya? Sama, telungkup. Tapi di sananya telentang loh tadi fotonya. Itu udah dibalik Pak mungkin. Peter Ramadhani tak terima kalau almarhum Eki, anak Aibtu Rudiana, itu disebut sebagai seorang pecandu obat-obatan terlarang dan minuman keras. Nah, dan katanya saksi-saksi yang menyebut bahwa almarhum Eki itu pecandu obat-obatan terlarang dan minuman keras, katanya hanya saksi rekaan saja, saksi ciptaan saja, dan semua saksi-saksi yang berhubungan dengan kecelakaan itu dianggapnya sebagai karangan saja, sebagai di skenario oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab. Itu kata Pitra. Ya maklum lah, namanya juga dibayar, jadi ya membela yang bayar mati-matian, karena bayarannya gede, jadi belanya mati-matian. Walaupun salah, tetap dibenar-benarkan dengan cara apapun, dengan cara nungging, dengan cara apa, pokoknya harus dibenarkan. Padahal kesaksian-kesaksian atau saksi-saksi yang menyatakan bahwa kasus itu adalah kecelakaan tunggal dan saksi puluhan saksi itu tak terbantahkan, itu bisa mematahkan jaksa ya. Jaksanya harusnya klepek-klepek. Apabila jaksa masih ngeyel tidak mau mengakuinya, tetap mau menang sendiri, tetap 7 terpidana dilanjut hukuman seumur hidup, berarti jaksanya sudah nggak beres, sudah masuk angin, sudah mual, sudah kembung, mencret-mencret, mangsur dan sebagainya. Oke gas. Makam untuk dilakukan otopsi. Di dalam hasil otopsi itu tidak ditemukan adanya minuman keras ya,
dan yang katanya obat-obat yang disampaikan oleh temannya itu. Saya kira itu adalah kerang-kerangan dia aja. Kalaupun seumpamanya ada dia meminum minuman keras dan obat-obatan lainnya, tentunya akan ditemukan pada waktu dilaksanakannya otopsi yang hasil ekshumasi tanggal 6 September tadi gitu. Walaupun temannya ini mengaku ada bukti-bukti ya Bang ya, artinya tidak hanya satu orang begitu, ada yang sosok yang kemudian ini mengaku sempat diajak, diberikan dan juga bahkan membeli di lokasi tersebut. Ini seperti apa Bang? Tidak hanya satu orang Bang? Saya curiga ini mereka ini diciptakan ya oleh ada oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalaupun sumpah Yang berani disumpah, bahkan sumpah pocong pun mau nih Maunya saksi-saksi bahwa almarhum Ika dan Penny itu dan itu yang mereka apa Eki dan Vina itu benar-benar kecelakaan. lakukan itu seperti yang disampaikan oleh siapa yang mengaku teman ini terbukti ya Pak ya siapa namanya si Frans ini ya tentu setelah dilakukan otopsi itu ditemukan itu. Dan itu tidak ada di tahun 2016 ya? Iya, sudah dipastikan ya Bang? Sudah diotopsi. Kalau memang yang disampaikan dia itu dia menemukan bukti ataupun fakta lainnya, seharusnya dia ini ke penyidik menyampaikannya, bukan malah dia keluar-keluar yang menyesatkan publik gitu. Kalau dibilang itu kecelakaan, itu tidak masuk akal dan tidak logika gitu. Dari hasil otopsi, dari visum, dan dari barang bukti sepeda motor, itu tidak ada kesesuaian untuk kecelakaan. Menurut Arta, maksudnya Arta itu teman almarhum Eki ya. Jadi setelah maghrib dirinya bersama Eki dan Vina berangkat ke rumah saksi inisial AN di daerah Dawan, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon untuk berkumpul dan dengan beberapa teman yang lain ya. Di sana pada malam itu kebetulan ada acara perayaan Agustusan. Nah, di antara waktu sore hingga malam Eki sempat membeli obat terlarang jenis Zenit dan minuman keras. Karena itu kebetulan pacar si Arta teman Eki itu menjemputnya dan sempat marah meminta si Arta pulang. Akhirnya Arta pun pulang sekitar jam 9 malam atau jam 21.30-an. Nah, jadi saya ulang sekali lagi bahwa sebelum terjadi musibah, almarhum Eki sempat membeli obat terlarang yang bernama Zenit. Zenit itu obat untuk mabuk-mabukan, kata Arta ya, dan menenggak minuman keras. Oke, kita dengarkan kesaksian dari Arta, teman almarhum Eki. Ya, ini dulu apa tuh namanya? Ada Eki Bang. Nah, beli apa tuh namanya obat-obatan terlarang di situ, Zenit. Oke, kita lanjut kawan ya, kesaksian dari Pak Ismail ya, yang dia mengungkapkan detail detik-detik kecelakaan yang terjadi di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon di tanggal 27 bulan 8 2016. Dan kesaksian ini dikuatkan oleh beberapa saksi, jadi tak terbantahkan. Dan kalau jaksa mendengar kesaksian ini, saya yakin jaksanya kelepek-kelepek dan langsung mengakui bahwa kesaksian itu benar dan tidak terbantahkan. Saat kembali dikonfirmasi, Pak Ismail menyebutkan bahwa dirinya sedang melaju dari arah sumber menuju penginapannya melewati Watu Belah. Itu ada di puskesmasnya Kang Deddy Mulyadi ya. Saat itu Eki dan Vina dari arah yang berlawanan, yaitu dari Kali Tanjung menuju sumber. Menurut Pak Ismail, sepeda motor yang dikendarai oleh Eki terlihat oleng dan berkesan ugal-ugalan melaju dengan kecepatan tinggi seolah-olah sedang dalam suasana hati yang sangat gembira. Ya, sangat gembiranya karena ya habis kena miras sama kena obat. Obatnya namanya Zenit. Itu ada nanti saksinya yang tahu bahwa korban, bukannya saya mau apa ya, tapi memang kenyataannya korban sebelumnya sudah menelan obat dulu ya, obat-obatan terlarang dan minuman keras. Oke, kita dengarkan pengakuan dari Pak Ismail untuk mematahkan argumen jaksa yang keras kepala. Itu waktu itu gerimis. Gerimis Pak, gerimis maksudnya nggak terlalu gede Pak. Gerimis ya, tapi sorenya hujan. Gede Pak, hujan. Sorenya hujan. Jadi motornya kenceng. Kenceng Pak. Bapak logis banget. Belakang nggak ada yang ngejar, sepi. Nggak ada yang ngejar lebih. Sepi Pak. Sepi. Jadi Bapak ini logis banget Pak. Itu motor, mohon maaf ya. Mohon maaf. Ya, kata Bapak kan tadi kayak apa? Kayak orang mabuk. Kayak orang Pak. mabuk. Ya maaf ya sebelum. Bapak ngomongnya orang yang diduga Eki dan Vina. Nah, gitu loh. saya yakin lihat motornya warna biru telur asin Pak, sama ada cat kuning tuh. Saya yakin. Benar itu. Biru telur asin Iya. sama cat kuning. Kuning yang di apa step apa?